model piye iki? Uppercut. Uppercut. Uppercut, Kang. Uppercut iki pukulan. Model piye iki? Cukuran. Uppercut. Uppercut iki jenis pukul piye iki? Uppercut iki pukulan. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan bidang kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan takut karang menghadang, bicara yang mantap jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara ya. Sama Mas. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Selamat berjumpa lagi di Rakyat Jelata, Jejak Langkah dan Cerita. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, ya, rakyat dari Blitar yang sudah tidak asing tentunya ya di dunia persilatan, yaitu berbarberan, yaitu Mas PY. Apa kabar Mas PY? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, Mas PY. Ya, Mas PY ini asalnya dari kota apa sih sebenarnya? gitar Mas. Blitar ya? Ya. Blitar itu termasuk apa? Jawa Tengah? apa Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa ya? Timur. Jadi perbatasan antara Kediri ya. Ya. Kota Pahlawan Mas. Blitar, Kota Ya. Pahlawan ya. Ya. Yang ada kalau nggak salah tuh ada makam Bung Karno ya. Ya, Ah, itu. saya pernah ke makam Bung Karno. Cuma agak jauh ya kayaknya dari tempat Mas PY ya. 1 jam Mas. 1 Ya. jam. Dari tempat Mas PY ke Ya. makam Bung Karno. Benar 1 jam. Berarti jatuhnya kalau Mas PY itu perbatasan antara kota apa ya? Malang. Berarti ke Malang ya? Ya. Oke, dari Blitar ke Malang itu juga jaraknya itu kurang lebih Ya 45 kilo. 5 kilo itu 1 jam kan ada ya? 1 jaman. 1 jam ya? Iya, Mas. Oke. Mas PY kan sudah tidak asing lagi di dunia apa namanya media sosial ya? Iya. Yang paling utama itu di TikTok ya. Ya TikTok. Yang paling utama di TikTok. Nah, itu boleh cerita nggak sih ke kita tuh awal perjalanannya itu di mana tuh cara membangun TikTok itu? Ya awalnya kan karena hobi Mas. Suka sejarah saya. Sekarang Sejarah. sejarah. Iya. Ya, terus Suka mengabadikan momen. membagikan momen, Mengabadikan. mengabadikan momen, Ya. terus share ke teman-teman. Ya saya suka setiap ketemu sama siapa saja selalu saya abadikan. Oh diabadikan. Ya. Dari Momen apa saja. mulai kapan tuh? Dari dulu Mas. Dari dulu. Iya. Waktu zamannya kan dulu kan belum ada handphone ya. Masih pakai apa tuh? Kamera digital. Kamera kotak digital yang itu masih manual tuh. Sudah. Udah seperti itu ya. Iya sudah seperti itu. Seneng ya? Ya senang. Ya hobi ya. Terus Pak. gimana gitu? Ya paling tidak saya ketemu sampean itu ya. Pasti ada momen saya simpan. Gitu. Ya di rumah. Saya foto. Foto Saya foto cetak. cetak Iya. pajang. Iya iya. Jadi di rumah udah banyak tuh ya. Buah. Kalau apa dicetak semua tuh bisa jadi museum kali ya? Ya soalnya kalau di HP kan resiko hilang. Oh iya. Kalau HP-nya hilang apa rusak hilang. Jadi Harus cetak. ada di situ dicetak ya. Iya. Dijadiin itu aja Mas. Dijadiin clipping gitu ya kan? Iya. Bagus tuh ya kan dicetak ya kan dijadiin clipping itu buat momen nanti kalau suatu hari kangen. Iya. Ya kan? Kan pernah Mas sudah yang di HP hilang nyesel. Oh pernah Pernah. nyimpen Dari terus HP hilang. hilang, ya. Handphone yang hilang atau memorinya yang hilang?
handphonenya yang hilang, handphonenya rusak. Nah, pastinya teman-teman panjang ya perjalanan Mas P gini ya sampai apa namanya bisa sampai di apa titik ini ya. Panjang Mas. Panjang ya. Kita boleh tahu nggak sih perjalanan Mas P gitu di dunia apa namanya tata rambut ya? Iya. Kita bilang itu kan kecantikan ya. Iya. Mau di barber salon. Nah itu awalnya itu bisa terjun ke dunia barber atau salon itu gimana? Bisa nggak? Saya dari dulu kan senang nyukur Mas dari sekolah. Senang. Iya, senang nyukur. Teman-teman sekolah. Iya. Dulu kan bapak saya minta tolong tetangga nggak tolong gitu. Setelah saya bisa, baru ke saya. Jadi setelah lulus, bingung pekerjaan toh Mas. Ya terus buka cukur itu. Langsung. Setelah lulus sekolah. Sekolah langsung. Jadi nggak kemana-mana dulu nih. Ya buka cukur kan di rumah belum jalan lah kan pakai gunting. Zaman dulu. Iya pakai gunting biasa. Belum pakai yang Clipper. Ya, belum pakai clipper. Karena Ya, memang belum. belum ada atau gimana? Ya belum masih langka. Masih ada. Ya. Akhirnya itu saya ke Jakarta tahun 2004. Sempat ke Jakarta juga. Tahun 2004. 2004 ke Jakarta. Iya ditelepon teman saya. Oh, jadi di apa namanya dipanggil. Kan tahu kalau saya di sini bisa motong, dipanggil. Kamu bisa nyukur di sini ada ya ada lowongan. Bisa langsung berangkat. Saya berangkat tuh cuma uang tiket Mas 100.000 dulu tiket kereta itu 55.000. Saya berangkat uang 100.000. Tahun 2024. Tahun 2004. 2004. Masih bujangan tuh. Masih bujangan. Sampai di situ dites nggak bisa. Belum pernah pakai clipper. Karena pakai clipper. Biasa pakai gunting gitu ya, manual ya. Iya. Akhirnya itu ya diajari selama 1 minggu Mas. Oh, diajarin menggunakan Clipper selama 1 minggu. Tapi kan karena terbiasa gunting kan sudah tahu. Ya. Jadi lebih mudah ya. Lebih cepat kan cuma beda. Ya akhirnya setelah 1 minggu terus saya disuruh nunggu di Kuningan. Oh, di Selatan. Kuningan, Jaksel. Iya. Terus setelah saya pulang buka di berapa rumah. tahun tuh? Di sini loh. Iya, di Jakarta. 5 bulan. Oh, jadi kerja di situ cuma 5 bulan. 5 bulan aja. Kenapa dia keluar? Ya waktu itu kan ya habis buat sehari-hari penghasilan. Oh, jadi apa namanya penghasilan di Jakarta itu Iya. buat sehari-hari aja. Iya. Tidak ada buat tabungan atau segala macam. Akhirnya balik lagi ke pemberitaan. Ada cerita pahit yang bingung. Apa itu? Saya itu pengen pulang nggak punya uang. Mau pulang ke Blitar pada Iya. saat di Jakarta itu. Iya. Kalau dulu kan ada istilah premannya Ciledug itu. Mbah Tio namanya. Ada. Saya suruh nemui dia minta tolong. Dia nolong dia yang beli tiket dia. Oh, iya. Akhirnya bisa pulang ke Blitar. Jadi setelah izin resign dari situ balik lagi ke Blitar. Ya Blitar. Sama apa namanya? Ya setelah kalau preman lah. Premannya Ciledug gitu waktu itu. Kita dibeli tiket buat balik ke Blitar. Blitar. Iya. Akhirnya baliklah ke Blitar. Buka lagi. Buka di rumah. Ya ditelepon teman lagi, suruh ke Jakarta lagi. Saya berangkat lagi. Tergoda ya. Tergoda. Berangkat lagi ke Mangga Besar. Oh, di Mangga Besar sempat juga. Mangga Besar sempat. Ya di situ enak. Ya enak gak enak. Maksudnya penghasilannya mungkin lebih Di salon itu. ya, maksudnya bisa nutupin kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Berapa lama tuh? Itu 1 bulan. Bulan terus Kan- pindah lagi. Enggak, bosnya kan keren apa itu namanya bosnya. Bosnya kenapa ini bosnya nih? Saya kan ya saya orangnya keras. Kalau dikerasin ya saya enggak mental gitu loh. Lebih baik saya pergi. Iya. Tapi kamu kecil itu bisa disini apa? Kecil. Kecele. Kecele apa? Kecil. Kecele. Kecil bentuknya apa? Kecele apa? Saya juga belum tahu nih kecele. Apa nih teman-teman kecele? Jadi itu bukan masalah itu yang itu. Itu saya tuh gimana ya? Kelejingan itu kelejingan. Dari sana apa?
Ya, saya keluar intinya saya emosi toh, emosi saya pulang aja gitu. Pulang ya, pulang naik apa? Saya nggak punya uang. Pas 1 bulan itu. Iya. Akhirnya bingung dihubungi teman saya di satu salon itu. Iya. Mau kamu mau mana? Ditelepon. Nggak punya uang, udah balik aja ke salon. Nggak mau balik saya. Saya tunggu di kantor polisi waktu itu. Yang punyanya? Enggak, ya kantor polisi dekat situ. Oh, minta tolong. Enggak, cuma numpang Numpang. nunggu jemputan teman saya itu. Nah. Ya. Jadi itu lagi nah. Iya. Dibeliin tiket diantar sampai stasiun. Nama siapa? Jadi teman saya itu namanya Daniel itu. Satu salon. Satu salon. Akhirnya pulang ke Jakarta. Dia pulang ke Blitar. Balik lagi ke kita. Iya. Terus? Jadi 2 kali ke Jakarta itu cuma dapat ilmu, tapi pulang nggak bawa uang, tapi dapat ilmu. Jadi ilmu cukur itu dari Tangerang, namanya Buddha dari Mas Buddha itu dari Padang. Jadi salon Ya. maksudnya. Terus iya, ilmu salonnya dapatnya di Mangga Besar. Gitu. Nah, itu 2 kali ke Jakarta itu dapat ilmu. bangun Di rumah nikah saya pertahankan sama itu sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, terus aktif di media sosial TikTok, share-share apa namanya? Video, konten konten itu. yang short ya, yang apa durasinya itu menit Pendek, dia pendek, 15 detik. gitu kan, berapa detik. Iya. Nah, montaknya itu bagaimana tuh? Sebelum itu kan saya bikin konten yang lucu-lucu. Awalannya Ya. itu bukan cukur. Bukan cukur. Oh, oke. Masa saya kayak itu yang biar lucu lah. Iya, iya. Tapi ternyata nggak laku. Iya. Oh, nggak laku. Nggak dapat ya. Ya kan ribet. Mau konten, dadak ganti kostum dulu. Iya. Nggak ribet. Akhirnya nyukur aja saya bikin. Nggak sengaja mas itu. Sengaja. Nggak sengaja. 3 video. Aku 3 kali langsung meledak itu. Scrub yang pertama. Scrub. Fresh crop saya ganti scrub. Oh, scrub. Iya. Tapi diplesetkan. Iya, terus tahu meledak anak-anak itu bilang, ini harus terus mas, harus terus, ini harus konsisten. Bikin satu video lagi, yang kelimanya itu Yang uppercut. uppercut itu. Model piye iki? Uppercut. Uppercut. Kang. Uppercut iki pukulan. Model piye iki? Cukuran. Uppercut. Uppercut iki jenis pukul piye iki? Uppercut iki pukulan. Itu Yang paling meledak tuh. paling meledak itu. Yang langsung apa namanya, jadi orang-orang banyak lebih nontonnya tahunya itu Mas Peyek itu uppercut ya. Iya uppercut. Mas Peyek uppercut gitu ya. Ya mungkin bukan karena saya aja, mungkin karena yang nge-repost banyak lah. Banyak yang nge-repost. Ya banyak yang nge-repost semua. Iya, karena kan mayoritas ya teman-teman apa namanya konten kreator kan banyak bikin konten yang serius ya. Iya. Gitu ya kan. Iya. Sementara Mas Peyek ini sesuatu yang nobok ya, yang Iya. berbeda dari kebanyakan kan. Ya, mungkin Dia kan itu. bikin apa yang sesuatu yang malah nggak serius. Gitu Nggak ya kan, serius, malah iya, dibeda-bedain iya, kan. iya, iya. Ya, mungkin Gitu. memang pasarnya itu kan orang Indonesia itu kan kalau nggak humor, horor, Nah itu. itu ya kan yang seneng-senengnya kan Iya, kayak iya. gitu kan. Pas lagi ketemu memang apa yang disukai sama apa namanya netizen ya kan. Iya itu. Nah, setelah itu gimana tuh Mas perjalanan Mas? Apa sih yang udah Mas apa namanya capai selama menjadi seorang barber ya? Ya betul. Apa tuh? Pencapaiannya. Iya, pencapaian apa aja sih yang kira-kira Mas Materi apa itu. bisa jadi karir ya kan? Sampai di mana nih pencapaian apa? Karena kan kalau orang itu ada titik itunya ya, titik cukupnya ya kan. Iya. Bahkan orang kan tidak menemukan titik cukupnya, akhirnya dia merasa terus kurang kan. Iya. Kayak gitu. Karena ada orang juga udah mencapai titik cukupnya dia nih ya kan, gitu ya kan. Jadi dia udah berada di zona yang memang pada saat ini dia tekuni dan dia merasa nyaman aja. Iya. Sampai mana nih? Ya sudah. Kan kalau dilihat dari materi mungkin belum. Tapi kalau keberhasilan seseorang itu nggak bisa dilihat dari materi mas. Betul. Iya kan. Ini gini aja.
Dulu saya kan bukan siapa-siapa. Sekarang saya dikenal siapa-siapa, saya bersyukur. Teman saya saat ini banyak. Banyak teman itu salah satu rezeki ya. Iya, itu suatu rezeki. Teman saya Itu salah satu pencapaian ya. itu paling kebanggaan itu. Nggak harus uang toh. Uang penting. Iya, Uang penting. penting. Iya penting. Tapi ya punya teman banyak pun juga Teman banyak itu adalah rezeki juga. rezeki juga itu. Ibaratnya saya ke Bali, ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta tidak bingung mas. Istilahnya mau ke Jakarta tinggal di mana, ya kan? Ada teman ada. Ya memang seperti itu. Jadi rezeki itu kan banyak teman, Iya, banyak teman. ya kan? Iya. Teman yang baik, teman-teman yang support kita, yang menyemangati kita. Dan aku juga kan pernah lihat yang Mas Peyek itu ikut juga tuh ngajar di pelatihan-pelatihan. Oh iya itu diajak teman saya kan. Saya dulu pernah diundang ke Bogor. Bogor. Event Bogor. Oh Bogor. Bogor ya. Itu saya ketemu sama sampean lah Mas Ferry. Akhirnya saya diajak ngajar Di BPK ya. nanti kan dipotong nggak dipilih lah. Saya diajak Mas Ferry ngajar di itu programnya Airnav sama BUMN ya, ngajar di LPKA dan di pesantren Apal Ploso itu, Skausar itu. Tempatnya itu apa namanya? Skausar. Skausar. Iya. Itu. Ya kan itu. Kan itu termasuk karena teman banyak. Iya. Ya kan termasuk banyak relasi kan itu. Itu salah satu pencapaian juga kan. Iya. Karena nggak semua orang itu punya kesempatan itu bisa ngajar di lembaga Sulit mas, sulit. pesantren, Iya. gitu ya kan. Jadi memang orang-orang yang memang sudah ada ekspektasinya ya. Iya. Percaya oleh pemerintah atau suatu lembaga ya kan untuk menantikan penelitian. Itu berapa lama mas kayak itu penelitiannya? Itu dua kali mas. Ya programnya terus berjalan itu sebenarnya. Cuma kan luar kota. Karena setiap kota kan ada petugasnya sendiri-sendiri, ada perwakilannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa gitu terus. Nanti kalau di daerah saya ada Jawa Timur mungkin suatu saat diajak lagi. Jadi sekarang di tempat Mas Peyek sendiri itu juga membuka pelatihan juga Ya, secara private apa segala macam. Ya khusus privat lah. Private. Iya. Kan sampai dipromosiin juga ya. Iya. Teman ya kan, Iya. teman yang mau khusus private juga bisa Langsung ke Mas Peyek Iya, ya. Mau di apa namanya? Di Blitar ya. Blitar. Gitu ya kan, secara private gitu ya kan itu bisa tuh. Berapa Mas Peyek buka khususnya itu berapa kali pertemuan atau paketnya seperti apa aja sih? Paketnya saya kan di desa mas ya, sampai bisa itu 4 juta. Maksudnya sampai bisanya kalau dia bisanya setahun Ya nggak apa-apa kalau selama dia masih mau datang. gitu. Iya. Nggak, tapi minimalnya itu deh. Minimalnya rata-rata kan saya privat loh mas, jadi luas. Paling lama itu 2 minggu. 2 minggu itu 14 kali berarti 14 kali pertemuan ya. Tapi kan sehari di tempat saya dia, enggak jam. Tapi belajarnya itu biasanya satu sesi itu berapa jam? 3 jam? Bisa lebih. Bisa lebih? Iya. Iya maksudnya ininya yang intinya itu Yang intinya toh, khusus belajarnya toh. belajarnya 3 jam. Ya 3 jam lah. Setelah itu kita lepas kan? Ya nongkrong Dia mau mau beradaptasi, Ya, ya kan? iya. Gitu, ya kan? Atau pengenalan dan lain-lain. kalau pas rame ya nggak belajar dulu, ya itu dulu. Nanti kalau ya itulah sambil ngelatih mental loh. Mereka. Banyak berarti ya apa namanya yang khusus di Mas Peyek. Tapi sebelum berafiliasi atau bekerja sama dengan lembaga gitu ya. Udah banyak ya sebelumnya. Sebelumnya ya ada dulu, ya nggak banyak. Daripada Sampai saat ini masih kurang lebih ya 12 orang. 12 orang itu udah lumayan banyak. Istilahnya mereka pun udah mandiri ya sekarang ya. Sudah jadi semua. Sudah maksudnya udah buka sendiri kan atau Iya. kerja di tempat orang lain. Soalnya Ada yang banyak yang buka sendiri. buka sendiri. Saya nggak bisa nerima banyak orang. Jadi dipotong aja itu. Pokoknya pilih aja lah mas. Yang salah jangan di. Jadi
kita lagi Mas. Iya. Jadi gini Mas, kalau saya kan punya pengalaman ya. Iya. Dulu pernah diajak oleh salah satu brand lah ya, salah satu brand ternama gitu ya kan, jadi kepala sekolahnya gitu ya kan. Di kelas barber itu. Iya di kelas barber. Jadi saya dipercayakan untuk jadi kepala sekolahnya itu di apa namanya di sekolahnya dia, di akademinya dia. Nah, cuman karena saya orang yang ibaratnya dari dulu itu satu sama pada buku, Iya. ya kan, akhirnya saya tanya, ini udah ada perizinannya belum, ya kan, Iya. ibaratnya legalitasnya, pada bukunya segala macam. Nah, mereka bilang belum, ya kan, jadinya saya cancel dulu, saya bilang saya mau gitu ya kan, apa namanya ikut kerjasama ya kan, tapi dengan syarat harus legal dulu, saya bilang gitu ya Iya. kan. Akhirnya karena kita kepentok sama covid lah gitu ya kan, jadi udah akhirnya saya pikir kita buka sendiri aja gitu ya kan, akhirnya ngurusin legalitas pada dirinya ya kan, biayanya apa segala macem. Juga teman-teman instrukturnya juga ya paling tidak itu sadar gitu ya kan, bahwa menjadi instruktur juga bukan sekedar jadi instruktur, tapi juga memang harus dibekali sama sertifikasi BNSP kan. Iya. Kayak gitu. Mas Baik udah sendiri udah BNSP ya? Sudah, Mas. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu Mas, jadi kadang saya bukannya itu ya, kita melihat nih banyak gitu ya kan teman-teman yang buka kursus gitu ya kan, tapi badan hukumnya ini enggak apa namanya belum diurus ya kan, atau segala macam. Terus juga instrukturnya ini belum apa namanya belum bersertifikat BNSP gitu Iya. kan. Kalau menurut saya itu kurang gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang yang belajar apa namanya di sertifikasi BNSP pada saat trainer gitu ya, baik itu level 3, level 4 atau level 6, kalau menurut saya ketika mereka sudah ikut BOT itu jauh lebih bagus. Mereka akan lebih terstruktur gitu ya kan, cara mengajarnya dia tahu ya kan apa nih yang harus kita lakukan hari ini misalnya gitu ya kan, semuanya udah ada ya kan. Karena kan level 4 itu kan bagaimana cara mendesain ya kan program pembelajaran di lapangan kan, seperti itu. Level 6 itu adalah bagaimana mengelola sebuah lembaga pelatihan kan kayak gitu. Menurut saya kalau teman-teman instruktur di Indonesia khususnya gitu ya kan, mereka apa sadar akan pentingnya apa namanya sertifikasi BNSP itu, saya yakin itu jauh lebih baik gitu ya kan. Iya. Makanya saya selalu dukung gitu teman-teman yang memang belum BNSP, dia mari kita BNSP bareng-bareng. Ngurus sertifikasi. Terus juga lembaga khususnya nih yang belum apa namanya belum legal ya kan, urus kan seperti itu ya. Walaupun nanti Lebih baiknya begitu. lebih baiknya seperti itu. Iya. Agar apa? Agar ada pertanggungjawabannya nanti gitu ya kan. Iya. Karena saya malu nih Mas, saya mau mengeluarkan sertifikat kursus gitu ya kan buat teman-teman yang udah pada lulus. Sebenarnya kan apa namanya ada hukumnya kan gitu ya kan. Iya. Nggak semua orang itu bisa mengeluarkan sertifikat kayak gitu ya kan. Iya. Ini dengan bangganya mereka mengeluarkan sertifikat sementara badan hukumnya atau legalitasnya aja belum jelas. Nah itu kan yang harus kita apa namanya benahi bareng-bareng kan, sama-sama gitu ya kan, supaya nanti teman-teman ini bisa sama-sama maju. Makanya itu saya bikin buku. Nah ini saya ini boleh di Mas. Ini yang Ah. bertaper ini. Nah ini salah satu bukunya itu biar teman-teman tuh belajar bagaimana apa namanya legalitas badan hukumnya ya kan, bagaimana cara teman-teman itu bisa mengajar itu secara terstruktur kayak gitu. Lengkap ini Mas Yos. Iya, ya gitu. Jadi apa namanya teman-teman tuh bisa belajar lah ya sama-sama gitu bagaimana kita itu sama-sama maju dan memajukan industri ini ya kan, tapi dengan cara-cara yang apa yang mulia gitu ya kan. Ibaratnya kan kita juga pengen nih apa namanya teman-teman di dunia barber ini maju gitu ya kan. Iya. Sama-sama. Nah kalau menurut guru saya kayak gini, kalau kamu mau maju, kalau kamu mau bertumbuh, kalau kamu mau berkembang ya kan, yang pertama itu adalah kamu harus legal. Seperti itu kan. Dulu lah. Iya, harus resmi dulu, apapun itu, ya kan. Kayak gitu, mau buka kursus, ya kan, atau mau buka akademi, mau buka pelatihan, kalau sudah legal, kita enak, ya kan. Iya. Walaupun nanti pada akhirnya ya kita harus taat akan pajak, kayak gitu ya kan. Nah, pajak kan juga nggak terlalu besar, kayak gitu ya kan. Kalau untuk yang di bawah 4,8 M kan masih
1,5%, kayak gitulah. Jadi saya sangat bangga nih sama Mas P, ibaratnya walaupun di daerah tapi juga sudah mulai sudah mulai bersertifikat BNSP. Nah itu kan salah satu contoh kan, gitu ya kan. Walaupun pada dasarnya dulu kita juga nggak tahu kan apa sih manfaatnya BNSP gitu ya kan. Awalnya nggak tahu penting apa enggak. Iya kan, mungkin nggak terlalu penting ya. Tapi ternyata sekarang penting. Pentingnya? Apa itu pentingnya? Ya kan lebih diakui ya, saya itu kan. Ya penting mas. Kursus mesti nanyain no, anak kursus. Oh, gitu. Sekarang zaman sekarang tahu. Iya, jadi salah satu manfaatnya itu adalah bagaimana ketika kita bekerja sama lembaga pemerintah, Iya. itu pasti akan ditanyakan, ya kan, apakah institusinya ini bersertifikat BNSP atau tidak, ya kan? Iya. Kayak gitu. Terus juga kalau seandainya kita mau kerja ke luar negeri, apa segala macam, ya kan, Gunakan. bisa dimanfaatkan gitu ya kan sebagai syarat gitu ya kan, supaya kita itu dinyatakan bahwa kita ini memang kompeten di bidang yang kita geluti. Seperti itu. Oke teman-teman, masih bersama Ferry sisi lain dan tamu yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Mas Peyek, Kang Peyek ya? Kang Peyek. IG-nya sama TikTok-nya apa Mas Peyek? TikToknya Kang Peyek, Kang Peyek. IG-nya Kang Peyek 02. IG. IG. Apa tuh 02? Pakai 02 apa 01? Enggak. Dulu apa namanya pendukung 02? Bukan begitu. Terus apa tuh? Tadi jangan 01 atau berarti dong? dulu yang bikin adminnya, Yang bikin? yang bikin Oh, iya. punya admin juga. Kan internet. saya nggak pernah main IG dari dulu, Main cuma di TikTok. TikTok. Ya setelah meledak itu baru disuruh bikin IG. Oh, pas meledak. Ya, Pas meledak Iya. gitu. baru paling 2 tahunan ya, setelah perkat itu punya IG itu. Sekarang kan juga ada FB Pro kan, mulai aktif lagi nggak sih di FB Pro? FB Pro ya tetap posting di situ tapi nggak terlalu dengan Karena memang lebih ke TikTok ya. TikTok sama IG fokusnya. Bagus tuh. Ya Ibaratnya apanya sih algoritmanya bagus. bagus kalau nggak bisa naik penontonnya di FB Jadi ada. sepi. Iya. Iya. Itu kenapa tuh bisa dinamakan Kang Peyek gitu? Kalau nama aslinya kan Mas Rudi ya kalau nggak salah. Mungkin tidak dari SD mas, mungkin karena saya kurus kali. Kurus. Ya kurus dari dulu. Makanya kurus sama Peyek. Ya kalau di desa kan gitu, kurus kalau nggak Kang Peyek yang jangkong, kecil, krempeng gitu. Itu Peyek. Iya, kan tipis. Tipis. Nah, Oh, tipis. tipis. Jadi dinamakannya Peyek. Iya. Bukan Dulu lebih kurus. Suka makan peyek atau jualan peyek. Enggak, suka cukur saya. Iya karena saya kan pernah itu ya teman-teman ya. Pernah bawa kucing kan dari Iya. tempatnya Mas Peyek kan dulu kan. Kenapa saya namakan Kang PM, saya namakan kucing itu Peyek? Iya. Karena pada saat waktu pertama kali ngeliat dia lagi makan peyek, kucing itu lagi makan peyek. Jadi saya namain si Peyek gitu. Oh, yang di bawah itu tuh mas? Iya, yang Masih ada kucingnya sama sekarang? meninggal. Dia meninggal lah? Udah meninggal. Pas lahiran meninggal dia. Jadi memang Enggak, itu sempat dibawa rumah sakit apa enggak? nggak sempat. Enggak sempat. Ya sempat menemani juga gitu ya, karena dia Oh, memang iya. salah satu kucing yang manja kan. Oh iya. Tidurnya pengennya sama kita apa segala macam. Manja tapi Sayang gitu. tapi itu beraknya di Oh, mana-mana. kalau enggak, tempat saya tuh alhamdulillah Patuh. Patuh dia. Disiplin. Karena dibiasakan di itu kan di tempatnya kan. Oh, berarti sesuai yang merawat gitu Bang ya, yang merawat. Kan dibiasakan aja. Jadi kalau dia lagi ngambek ya teman-teman ya. Berarti kalau di sini kan patuh, Patuh. disiplin. Nah, kalau di sana enggak. Kalau di sana mungkin niru juragannya. Berak di mana-mana. Jadi kan soalnya kalau dia lagi birahi ya, kalau lagi birahi itu suka suka ngasal tuh dia tuh di mana ngambek dia. Oh iya. Yang dikawinin kan. Pas segala macam. Oh, jadi nama Kang Peyek itu karena dulu waktu itu tipis. Ya kurus dah. Bobot saya dari dulu 50 aja nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Sekarang. Iya. Meskipun banyak makannya, Walaupun makan banyak tetap badan segitu-gitu aja. apa mungkin karena pikirannya yang keras itu nggak jadi daging gitu. Enggak juga. Ya mungkin ya, kan makan langsung pikir kan lapar lagi tuh, energinya itu habis. Belum sempat jadi daging. Tapi keluarga ada yang itu gak sih? Keturunan yang gemuk gitu ada nggak? Ada.
Ya nggak ada dengan nggak ada. Nggak ada. Kegunaannya. Saya juga gitu. Rata-rata kurus kalau apa namanya keluarga itu cowok itu kurus. Oke Mas Pek, kita ada ini nih. Ada satu hadiah ya dari produk lokal ya teman-teman ya. Kita support gitu ya kan. Saya dikasih hadiah. Iya, jadi kita ada hadiah dari BFLI namanya ya, buat teman-teman ya bisa dilihat ya. Sepatu ini kayaknya mas. Lokal gitu ya, murah meriah gitu ya. Nah, Dapat hadiah sepatu. Sepatu boleh di. Ini produk lokal ya. Produk lokal, jadi kita Kualitas boleh dilihat sendiri ya. Nah, jadi ini kolaborasi. motifnya. Harry Davidson ini. Ya. Nah, Produk ini lokal. Produk lokal dari Teman-teman. Ya murah meriah kok teman-teman ya. Jadi ini bisa teman-teman beli di Ini marketplace. belinya di mana mas ini? Di marketplace banyak kok, gitu ya. Nah, kita support produk lokal ya. Produk lokal tapi Produk lokal. kualitas. Kualitas ya lumayan, ya kan? Gitu. Harganya sampai berapa? Harganya nggak sampai 300. Nggak sampai 300 mas ya. 300 antara ada yang 200 ya, sekitaran 200 lah Marketplace. di marketplace banyak. Ya HDRY. Gitu. Nah, gitu. Keren. Keren. Boleh dipakai. Temen- Mas. Saya juga pakai nih teman-teman. Ya. Sepatunya Pakai keren. juga, Nih. ya. Itu salah satu produk lokal ya. Kita Wah. support produk-produk lokal ya. Jadi Lumayan ini mas. mau apa? Promo-promo produk lokal juga bisa kirim-kirim nih ke tempatnya Mas Pek, nanti di apa namanya dibantu. Ya di review nanti. Bantu review ya ke Bisa. tempatnya Kang Peyek. Ya. Boleh dipakai Mas Pek hadiah. Iya. Jadi Nanti pakai ini aja. Pulang saya nanti bisa tak mas tak pakai ini. pakai aja. Ya. Pakai sekarang. Itu yang saya pakai ini sepatunya dari Mas Ferry. Nggak pernah beli sepatu, sama kasih terus. Ya kita juga alhamdulillah banyak yang ngasih sepatu, jadinya kita bagi-bagi lagi, Oh. ya kan? Iya, terima kasih mas yo. Iya. Nah, ya. Fales nggak apa-apa mas. Kan namanya juga Loh, Iwan Fales saja terkenal karena falesnya toh. Iya toh. Fales itu membawa berkah. Ya kan? Iya. Banyak kok vokalis yang fales ya kan? Iya. Iwan Fales. Iwan Fales. Netral. Fales. Fales. Iya. Kan jadi memang yang penting kan karyanya itu bisa menang nggak ya kan di hati masyarakat Indonesia. Iya, iya, iya. Gitu ya kan? Banyak Fales sebenarnya. Iya. Oke. Hobi nyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Iya. Kadang nyanyi sendiri ya di kamar mandi. Iya. Ya kan? Kalau di kamar mandi kan suaranya kan kayak Nggak ada yang- pakai gema-gema gitu. Iya. Kan? Kayak di studio udah. Iya. Iya. Sambil ngopi mas. Sambil ngopi. Ngopi teman-teman. Bisa sampai pagi nih. Ya kalau ngobrol santai ya kayak gitu. Kangen mas sama lama nggak ketemu. Ini Ya, kita terus hampir tanya. setahun ya. Terakhir itu kan September, Agustus September. Iya, Kan setahun. waktu ke Blitar itu bulan-bulan Agustus. Ini sampai Agustus lagi. Ya udah setahun aku bilang ya kan, setahun kita nggak ketemu gitu ya kan. Ya alhamdulillah bisa sampai sini, Beh. Ya, alhamdulillah Ya. masih dikasih umur yang Iya. panjang ya kan. Ya semoga saja setelah ini saya sering ke Jakarta. Amin. Semoga dapat pekerjaan. Amin, 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 amin. Jadi Mas Pek udah berapa tahun bergelut di dunia barber? Yo itu lama. Mulai kalau itu. mulai resmi buka loh. Iya, iya. 2002. 2002 berarti Resmi udah buka. 24 tahun. Iya. Kalau nyukurnya lebih Syukurnya malah lebih karena dari SMP kan. karena dari SMP. Makanya. Dulu kan gini loh Mas, kan desa lah. Iya. Ada kan lumayan itu. Nyukurin teman-teman, ada yang beli rokok, ada yang beli es utilan gitu. Oh iya. Iya, jadi sekolah Bagunting. Benar, benar, benar. Karena kan kita waktu merintis juga kan bayarannya kadang sebatang rokok. Iya dulu ya. Seneng banget, kan? Seneng banget. Ya kan? Hmm. Itu salah satu penghargaan buat kita kan Iya. pada saat merintis. Ya. Bisa buat semangat sama anak-anak zaman sekarang itu Mas. Enak sekarang itu. Betul, betul. Dulu Apa dulu apa nih? nggak usah langsung. Terus Mas Pek gimana nih melihat perkembangan barber di Indonesia saat ini?
untuk saat ini mungkin ya persaingan semakin ketat lah. Oh, persaingan. Tapi saya senang. Nah, Ya, senangnya. karena dulu profesi ini kan diremehkan, Mas. Benar diremehkan. sebelah mata. Ya, padahal itu cukur kan kebutuhan pokok nomor 2 setelah makan. Sebelah mata. Ya, bener Mas itu. Tingkat itu apa ya? Kan PD seorang itu kan rambut, mau keluar rambut, mau acara rambut dulu tuh. Tapi diremehkan. Ya, dulu itu kayak nggak penting, padahal penting, kalau dirasakan kan penting itu. Coba dia sudah pekerjaannya bagus, rambut nggak tertutup, nggak pede keluar. Misalnya kayak pejabat, Ya. presiden, wah rambutnya itu kan harus selalu rapi kan. Iya, tapi nggak kita sendiri ya Mas. Sebenarnya itu penting, tapi mereka itu nggak mengakui. Dan maksudnya profesi barber ini atau tukang cukur ini penting ya sebenarnya. Sebenarnya penting, tapi mereka nggak. Tapi mereka nggak melihat itu. Ibaratnya begini, Ya. rokok ini kita kan rokok Mas ya. Nih sehari bisa 2 bungkus, bisa Bisa 60.000. 60.000 satu hari. Hari. Nah, dihitung satu batang rokok aja, satu batang rokok 2.000, 1 bulan 60.000. Itu kalau di barber 2 minggu sekali potong, kalau dipangkas 1 minggu sekali potong cuma 1 batang rokok. Tapi kan kayak harga segini mereka keberatan. Agak anggapnya mahal ya. Nah, dia menganggap mahal ya. Maksudnya begini, mereka itu menganggap sesuatu yang penting dianggap nggak penting, yang nggak penting, yo ini penting tapi nggak penting. Ya, tapi ada yang lebih penting, potong rambut untuk penampilan itu eman. Ya, kalau buat, nah, padahal kan untuk merawat tubuh sendiri, ya toh. Begini aja Mas, sebagai tanda terima kasih dari Yang Maha Kuasa ya toh. Kita sudah diberi rambut, sudah diberi tubuh, tinggal ngerawat toh. Kok eman? Ibaratnya kalau di desa 15.000 lah. Kan sebanding dengan 1 batang rokok kalau mau ngitung dengan ya toh, sebanding 1 batang rokok sedangkan setiap hari itu 1 minggu sekali ibaratnya. Kan nggak mungkin cukup 1 minggu sekali. Ibaratnya setengah batang rokok untuk cukur 2 bulan 2 kali, 1 bulan 2 kali, 2 minggu sekali cukup separuh batang rokok. Bener apa enggak? Jadi memang kita harus edukasi ke masyarakat gitu ya kan, bahwa profesi barber ini salah satu profesi yang penting ya. Penting sebenarnya penting, tapi nggak diakui. Nggak diakui. Tapi sekarang udah mulai Ngalang-ngalai artis Mas sekarang. Jadi eventnya tukang cukur sekarang itu ngalang-ngalai konser gimana? gitu ya. Ya rame terus di hampir setiap kota. Hampir setiap kota event workshop itu. atau semuanya Iya. semakin diminati ya. Semakin diminati. Terakhir itu di Bali ya. Ya, saya di Bali internasional itu. Juga ya kan diundang ke workshop. Sering diundang. Gimana tuh bisa sampai diundang kayak gitu? Sebagai apa tuh? Saya sebagai konten kreator barber. Tamu undangan jatuhnya. Ya tamu undangan, konten kreator tapi Konten kreator. bukan gestar, bukan. Oh, jadi Saya sebagai konten kreator barber. sebagai konten kreator. Iya. Tapi sering juga tuh jadi pembicara. Ya Pernah cuma diminta sharingnya, pernah. workshop cuma apa workshop. Apa itu ngomong sama? Sharing session, Bukan. seminar. Bukan apa namanya? Apa itu? Talk show. Oh, tahu. Oh iya, talk show. Saya cuma paling ya talk show sebentar. Iya. Tanya jawab sebentar enggak. Tentang itu. Ya tentang yang biasanya yang ditanya ya tentang itu sejarah saya sama konten. Oh gitu. Atau bagaimana caranya sih gitu ya biar Iya. teman lain juga bisa mengikuti jejaknya Mas Peyek. Iya, yang sering ditanya itu. Gitu ya. Kan? Iya. Karena kan juga banyak nih namanya lahir konten-konten kreator baru gitu ya kan. Iya. Yang bagus-bagus. Saya juga melihatnya itu mereka tuh punya potensi juga kan. Iya. Ya kan bisa mengikuti jejak Mas Peyek gitu ya kan di dunia media sosial. Media sosial itu penting loh Mas, itu sebenarnya penting. Kalau saya nggak main sosmed, apa mungkin sama saya kenal sampean? Oh gitu. Ya nggak mungkin dong. ya bener, penting sosmed. Iya. Iya, karena zaman sekarang kan orang apa-apa
biasanya kan kayak aku aja misalnya pesan apa-apa gitu ya kan, Oh, tambahnya iya sekarang. lebih asik tuh atau lebih instan tuh lewat marketplace Ya, gitu ya kalau kan? ini- Lihat di media sosial gitu ya kan, seperti itu. Dan kalau aku sendiri juga kayak gitu, jadi karena aku kan spesialis ya gitu ya kan, ibaratnya pelanggan aku kan orang-orang tertentu saja ya, gitu ya, kayak Gimbal, Pondrus ya kan, Box Bread itu kan nggak semua orang kan, Nggak semua orang. semua orang cluster lah ya. Ya kalau kitanya nggak promosi di media sosial, ya orang lain nggak tahu, gitu ya kan. Iya, Artinya iya. kan jendela dunianya nggak kebuka, Iya. gitu. Nah teman-teman di daerah juga nih yang saat ini lagi berjuang gitu ya kan, lagi berjuang nge-branding dirinya ya kan, personal brandingnya atau brandnya dia gitu ya kan. Nah memang sudah saatnya gitu ya kan, apa promosi di media sosial kayak gitu kan Mas. Iya. Sebentar, Mas. Nih. Nah, terus untuk kegiatan kedepannya nih Mas Pek lagi fokus apa nih? Kalau temen-temen kan lihat Mas Pek ini orangnya yang sering kesana kemari, Iya. gitu ya, sibuk lah ya. Iya. Kelihatannya sibuk. Jadi kan ada yang sibuk produktif gitu ya kan, ada sibuk yang menghasilkan, Ada yang ada yang cuma sok-sok sibuk, Sok sibuk, ya iya. kan? Tapi dapurnya sendiri itu terbengkalai. Iya kan? Ya kayak gitu kan. Jadi kedepannya apa nih program Mas Pek ke depannya nih, pengen bikin apa nih? rencananya saya mau Program khusus buka kelas, Mas. buka kelas, kelas barber apa kelas apa nih? Kelas Kelas barber. kreator, Kelas barber. barber, Kelas cukur lah. kelas cukur. Iya. Karena kan sekarang juga banyak apa namanya kelas-kelas content creator juga banyak juga. Kelas kontrakan ada ya. Ada banyak. Kelas cukur ya, barber ya. Kelas cukur. Itu apa tuh rencananya tuh seperti apa, bisa di share gak gitu kita? Yo, nanti aja, Mas. Ya biar teman-teman tahu kelasnya kelas apa, kelas barber gitu Saya ya kan. kasih tahu dulu. Saya kasih tahu Oke. dulu. Jadi teman-teman tunggu aja nanti tanggal tayangnya. Kita doakan aja lah ya, semoga Mas Peyek apa namanya kedepannya ini semakin maju, ya kan? Amin. Semakin berkah, Amin. semakin bertumbuh, gitu ya kan, semakin meluaskan manfaatnya. Iya. Berbagi ilmu, Mas. Iya, meluaskan manfaat gitu ya kan. Siapa tahu nanti bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, gitu ya kan. Iya, Mas. Iya. Melahirkan generasi-generasi barber. Nah itu, Mas, kan masalahnya begini, kalau nggak ada khusus nanti tukang cukur sudah habis. Bisa-bisa masyarakat rakyat Indonesia gondrong semua ya, jadi tasan. Kembali Harus ada tukang, iya. Romawi. Iya, makanya harus ada tukang cukur. Iya. Bener. Harus ada penerusnya. Nanti generasi ya. Iya, no. Nanti gondrong semua gimana? Tapi anak sendiri gimana? Mengikuti jejak Mas Pek kan? Nggak ada. Tapi rata-rata emang begitu. Oh iya, Rata-rata emang begitu. agak sulit ya. Agak sulit. Sama. Jadi saya aja punya adik cowok 2. Udah saya sekolahin ya kan, saya kursusin apa segala macem. Ya memang kayak gitu, memang Iya. bukan passionnya dia. Iya. Daerahnya nggak ada. Gitu ya kan, jadinya Nggak. emang agak sulit untuk apa namanya keluarga ya. Iya. Ya gitu. Kebanyakan kan memang kalau keluarga sendiri juga agak sulit ya. Iya. Banyak juga ada keluarga kita yang terjun ke dunia barber, tapi jarang yang mau satu atap misalnya ya kan. Iya. Bisa sama-sama, mungkin dia kerjanya di tempat orang lain. Ya karena begini, Mas. Gimana tuh? Kan pekerjaan itu harus disertai suka, senang dulu ya. Cinta. Ya cinta. Kalau sebesar apapun gajinya, Iya. kalau nggak senang ya nggak mau. Nggak mau ya. Nah ibaratnya itu yang suka nyangkul itu, dia suka. Suka. Tapi ya, Dilakuin. ya senang dengan senang hati, nggak ada rasa capek. Benar. Karena suka, kita lihat orang itu capek ya kerja seperti itu, tapi mereka nggak menikmati. Merasa menikmati, Iya, menikmati Iya. pekerjaan itu. Ini sangat luar biasa ya. iya. Berarti kan pasti ya yang emang yang harus dia suka pekerjaan itu, nggak bisa dipaksakan. Oke, Mas Pek. Dari yang Mas Pek lihat apa namanya
apa sih kendala-kendala di dunia barber ini gitu ya. Iya. Misalnya dari kendala SDM apa segala macam. Dari yang Mas Bek lihat nih gimana nih? Ya itu pengalaman saya sendiri aja. SDM itu penting. Penting. Contohnya di apa itu ngomong itu apa namanya? Yang mana? Public speaking. Oh, public speaking. Public speaking itu penting ternyata. Komunikasi Penting. itu penting. Ya pentingnya karena saat ini saya membutuhkan karena. Oh gitu. Iya, ternyata penting. Ya ini saya sudah tua Mas, umur 45. Masih belajar public speaking. Cara berbicara. Cara berbicara di depan umum. Oke. Ya memang itu ada beberapa tekniknya ya, Iya. dan supaya kita nggak grogi gitu ya kan. Iya. Ya memang harus dipelajari. Banyak kok ibaratnya konten-konten kreator public speaking yang saat ini tuh bisa kita ambil ilmunya kan. Gitu. Saya juga masih terus belajar gitu ya kan, gimana sih cara berbicara di depan umum tuh gitu ya kan, supaya apa yang kita sampaikan tuh bisa sampai Iya, bisa diterima. sama Iya. orang segala macamnya. Kalau asal ngomong aja orang bisa, tapi kan nggak diterimanya itu sulit. Jadi kan banyak orang yang sebenarnya dia itu cerdas, pintar gitu Iya. kan, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu kok nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Ya kan, kayak gitu ya. Iya. Nah, itu kan hal-hal yang harus dipelajari oleh Iya. seorang pembicara kan. Contohnya saya orang Jawa, mereka kan kebanyakan ngomong Jawa. Suruh ngomong bahasa Indonesia ya belepotan. Gitu. Apalagi dengan bahasa teknik barber zaman kan sudah beda jauh. Iya. Bahasa teknik barber itu kan. Jadi kalau menurut saya tuh ketika seorang itu bisa berbicara dengan lancar ketika dia itu sudah menguasai materinya. Iya. Benar gak sih? Iya. Ya kan salah satunya itu ketika kita udah menguasai materinya, ya akhirnya kita berbicaranya cukup lancar kan. Lancar kan sudah tahu. Nah, bisa karena terbiasa. Terbiasa. Gitu. Jadi membiasakan diri ya Mas ya. Tapi sekarang udah mulai berani gak sih? Mulai semua. Berani kan sudah pernah disuruh Suruh berbicara. berbicara meskipun ngomel. Ngumpet tuh saya kok enggak. Sudah sebentar saja. Jadi ya. Sering dianu Mas, saya sering dibohongin sama anak-anak itu. Maksudnya? Iya ya, saya di briefing nanti ditanya ini jawabnya ini. Ternyata sampai di atas ini lain beda. Oke. Mungkin cara pembelajarannya begitu mungkin. Jadi biar instan lah, biar Iya, jadi nggak di briefing dulu, yang ditanyain. enggak, bukan yang di briefing. Iya kan? Iya itu sering. Jadi kayak Monggo kamu ya. Iya kan, monggo. Mintanya Mbak Meta itu kan konsisten tuh Mas. Meta itu Facebook Meta ya. konsisten. Jadi jangan pernah menilai video sampai sendiri. Oh, Pokoknya bikin posting saja. Karena selera orang itu nggak sama. Kalau sama nonton bikin video nggak bagus, sama nilai sendiri, sama nggak upload. Wah, mintanya Meta itu konsisten. Oke. Bikin aja bikin posting setiap Jangan hari. dinilai sendiri ya. Nanti yang menilai orang itu Audiens yang akan menilai. Yang Oke. Jadi intinya senatural mungkin ya. nggak perlu ngatur, konsisten. Iya. Biar terbaca algoritmanya. Apapun itu buat aja. Apa segala macam. Enggak. Mintanya konsisten. Tadi konsisten. Oke. Ya, terima kasih. Iya, jadi masukannya KP itu bikin aja, upload aja, jangan dinilai sendiri. semacam pertanyaan spontan. Iya. Mungkin ya yang biar langsung keluar dari langsung lah mungkin enggak. Ya saya sudah rencana itu. Oke, teman-teman masih bersama Ferry dan Mas T ya, di Gubuk Barber Rakyat. Ya. Gubuk barber rakyat. Ya. Itu apa artinya? Jadi Gubuk Barber Rakyat itu Ibaratnya gubuk sederhana. terinspirasi dari itu Mas, gubuk Oh, teras gubuk. teras gubuk, tempatnya Gus Kausar itu tuh. Oh, Alfalah Ploso Diri Ploso kan, ya. pada saat kita mampir ke gubuk Ya. kan, Mm-mm. ke gubuk Gus Kausar, ternyata apa yang dinamakan gubuk itu tidak seperti yang kita bayangkan. Gubuk itu kotor kan, Iya.
rendahan ya kan, ternyata gubuk itu mewah sekali kan waktu itu kan. Gubuk itu banyak ilmunya. Ya kan, ternyata Iya. banyak ilmunya, banyak manfaatnya Heeh. ya kan, tempat orang bernaung apa segala macam. Akhirnya saya bikin, ya udah kenapa nggak saya bikin aja gubuk barber rakyat. Jadi Iya. ya kan. Jadi saya namakan ini adalah gubuk barber rakyat. Gitu. Nah, jadi biar ingat selalu. Gitu Iya, ya iya, kan. iya. Biar ingat selalu. Ya. Rakyat